Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku, Evi Subekti. Dan dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat, dilancarkan rizkinya, dan dimudahkan urusannya. Amin. Dan di video kali ini aku mau membagikan sedikit ilmu tentang mengatur keuangan rumah tangga ya, dengan gaji 2 juta. Karena kebetulan ya UMR di daerah aku tuh sekitar 2 jutaan gitu ya teman-teman. Nah ini kita langsung aja ya, kita siapin buku sama pulpen untuk nulisnya. Ini yang pertama aku tulis rencana keuangan rumah tangga. Yang namanya rencana ya Tuhanlah yang nanti menentukan, dan ini tuh untuk 2 orang dewasa dan 2 anak ya. Ini kita tulis 2 orang dewasa 2 anak. Nah jadi tuh apa salahnya ya kita tuh mencoba membuat budgeting seperti ini ya, agar nanti tuh keuangan kita itu terarah dan pastinya tidak besar pasak ya daripada tiang. Nah yang pertama yaitu kita harus mengelompokkan kebutuhan harian kita terlebih dahulu ya. Mana yang kiranya itu penting dan gak penting ya, kita tuh harus bisa menyaring semua itu ya. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan ya, itu kuncinya untuk sukses dalam budgeting rumah tangga. Jangan kalap dan membeli barang yang kiranya itu tidak terlalu penting ya. Nah ini aku ambil contoh ya, pendapatan 2 juta nanti bisa diisi sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan masing-masing ya, karena pasti beda-beda. Nah ini yang pertama ya, untuk mengelompokkan kebutuhan ya, ini aku bagi 2 nih. Yang pertama untuk kebutuhan pokok. Nah jadi di sini untuk kebutuhan pokok itu meliputi makanan ya, untuk makanan, untuk gas, untuk listrik gitu ya, untuk kebutuhan hidup kita selama 1 bulan ke depan. Nah ini kita kelompokkan untuk kebutuhan pokoknya. Nah untuk kebutuhan pokok yang pertama ya, ini aku tulis belanja bulanan. Nah biasanya tuh belanja bulanan ini tuh dilakukan ya pada awal bulan atau akhir bulan sebelumnya. Nah ini aku anggarin yaitu sebesar 350.000 ya teman-teman. Nah ini kita tulis 350.000. Jadi sebelum belanja bulanan ya, kita tuh cek dulu stok apa aja yang masih tersisa ya bulan lalu. Jadi nanti kita tuh nggak beli double gitu ya. Nah biasanya ya di belanja bulanan tuh aku beli beras 10-15 kg gitu. Lanjut minyak goreng. Nah di sini tuh aku biasanya pemakaian 3-4 literan. Ada popok juga ya, karena aku masih punya balita. Nah ini tuh biasanya 2 bal ya 1 bulan. Lalu juga ada stok persabunan ya. Nah di sini tuh aku nyaranin tuh beli yang rencengan gitu ya, biar lebih hemat. Nah kalau stok besar itu ya biasanya aku beli kalau lagi promo aja, aku baru beli yang besar. Nah yang besar tuh juga biasanya bisa 1-2 bulan gitu ya, seperti sabun cuci piring. Nah tuh biasanya tuh di Alfa Indo tuh promo ya, jadi tuh bisa kepakai 2-3 bulan. Jadi bisa di skip ya untuk belanja bulan berikutnya. Nah ini yang kedua aku kelompokin ke belanja mingguan. Nah ini belanja mingguan sendiri itu belanja lauk pauk ya di pasar ya. Ini aku budgeting 100.000 dikali 4 minggu ya. Nih jadi total 400.000 untuk belanja lauk pauknya. Nah di sini juga biasanya aku beli buah sama bahan untuk bikin cemilan gitu ya sekalian. Nah ini karena masih di desa ya, jadi harganya tuh masih murah-murah. Nah ini disesuaikan aja dengan kebutuhan dan harga di masing-masing daerah ya teman-teman. Next lanjut ya, yang ketiga itu untuk kebutuhan gas LPG ya. Ini aku tulis gas LPG 3 kg. Nah di sini tuh aku pemakaian kurang lebih tuh
pakai 2 tabung ya 1 bulannya. Nah ini kurang lebih harganya 2 itu 40.000. Ini next ya, keempat, ini untuk kebutuhan listrik ya. Nah kebetulan tuh aku pakai yang 450 kWh ya teman-teman. Jadi tuh setiap bulan tuh aku ngisi token yang 50.000 gitu. Ini aku tulis 50.000. Nah ini biasanya itu pengisiannya tuh akhir bulan gitu ya teman-teman. Nah untuk pos yang kelima ya ini aku isi bensin. Di sini pemakaian bensin tuh untuk jarak dekat ya teman-teman, paling untuk nganterin anak atau pergi ke rumah mertua ya, nggak jauh-jauh seperti itu. Nah ini aku anggarin biasanya tuh 50 sampai 70.000 satu bulan. Ini nanti beda lagi ya kalau ada perjalanan jauh, pasti pos bensin akan menambah biaya. Nah ini ya kita tulis aja 70.000. Nah ini yang keenam ya, aku tulis kuota ya. Ini jadi aku anggarin kuota tuh satu bulan 50.000, karena tuh kebanyakan tuh aku numpang wifi ya di rumah mertua aku, jadi palingan kuotanya tuh kalau lagi di rumah. Nah ini udah aku tulis 50.000. Nah pos terakhir ya untuk kebutuhan pokok, ini ada uang jajan anak. Nah ini aku anggarin tuh 250.000. Nah untuk uang jajan itu kan fluktuatif ya, karena pasti ada aja rezeki ya untuk anak. Nah jadi tenang aja, pasti insyaallah cukup. Nah lanjut ya, kita total ini semuanya kira-kira 1.210.000. Jadi matematikanya manusia sama matematikanya Allah tuh kan beda ya teman-teman. Kelihatannya sih seperti ini, seperti apa cukup gitu ya, tapi yakin aja ya Allah tuh pasti mencukupi kebutuhan untuk kita hidup ya teman-teman. Next ya, untuk pengelompokan kebutuhan, nah ini kita tulis tanggungan ya. Jadi kita rinci tanggungan apa aja yang kita punya. Jadi ya untuk hutang atau cicilan itu ya maksimal tuh sebenarnya 30% dari pendapatan kita. Nah misal nih ya pendapatan 2 juta, 30%-nya itu maksimal harusnya tuh punya cicilan tuh 600.000 ya. Jadi kita tuh nggak boleh lebih dari itu ya, karena udah keuangannya udah nggak sehat. Nah ini aku tulis ya 550.000 untuk cicilannya. Nah yang kedua itu ada BPJS, jadi aku pakai BPJS yang mandiri gitu ya, 4 orang. Ini totalnya 140.000, jadi satu orangnya tuh 35.000 gitu. Nah ini dulu tuh aku bikin pas awal 2018 gitu ya teman-teman. Nah ini udah kepake 2 kali, yang satu tuh operasi ya, operasi patah tangannya Pak suami sama pas lahiran Hawa kemarin. Nah lanjut ya, yang ketiga itu ada arisan RT ya teman-teman. Jadi tuh di RT aku tuh ada arisan. Nah ini tuh 1 minggunya itu aku ikut 1 aja ya, 10.000 nih kali 4, jadi 40.000 totalnya. Nah yang terakhir ya yaitu untuk sedekah 2,5% dari pendapatan kita, kurang lebih tuh 50.000. Nah ini setelah aku jumlah ya, ini tuh lebihnya tuh 60.000, jadi kita genepin aja untuk sedekahnya itu 60.000. Nah barulah kita hitung total tanggungan kita ada berapa. Nah ini aku udah jumlah ya, totalnya tuh 790.000. Jadi kita pasin aja ya sama kebutuhan pokoknya 1.210.000. Nah jadi totalnya itu 2 juta. Nah jadi sebenarnya tuh masih ada pos yang ketiga, yaitu untuk tabungan ya, yang terdiri dari dana darurat dan tabungan pastinya. Nah dikarenakan ya ini tuh contoh UMR 2 juta, jadi mungkin tabungannya tuh bisa diusahakan dari sisa uang belanja bulanan atau belanja mingguan atau mungkin uang jajan ya teman-teman. Sebenarnya ya untuk menabung itu kan kalau lebih ya teman-teman, kalau kebutuhan pokoknya udah tercukupi, kewajiban untuk membayar hutang sudah kita bayar, nah barulah kalau ada lebihnya bisa kita tabung ya.
Dua hal ya yang dapat dilakukan saat keuangan kita itu pas-pasan. Nah, yang pertama itu kita berhemat. Nah, yang kedua itu kita harus mencari tambahan penghasilan, mau nggak mau ya. Yang namanya hidup ya pasti ada aja cobaannya. Gak selalu mulus, jadi bagaimana kita menyikapinya dengan bersabar dan berusaha. Seberat apapun ya cobaan kita hanya disuruh untuk beribadah. Biarkan nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan solusinya. Tugas manusia hanya menjalani ya takdir yang udah Allah tentukan aja. Jadi jangan dibikin pusing ya, nggak usah dipikirin berat-berat. Toh rezeki kita itu sudah diatur ya, udah ditakar berapa banyaknya. Dari kita mulai lahir sampai nanti kita meninggal itu udah ada takarannya. Tapi tetap ya harus ada usaha di dalamnya. Nah, ini salah satu usaha ya untuk mengatur rezeki yang telah Allah berikan. Nah, semoga dilancarkan ya untuk rezeki kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sedikit gambaran untuk cara mengatur keuangan rumah tangga. Minta dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya agar channel aku terus berkembang. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.